jumpa lagi di Moms Haula Channel. Di video kali ini aku mau sharing lagi soal parenting, yaitu tentang mengenalkan dunia buku pada anak. Kenapa aku ambil topik ini? Karena saat ini pun aku lagi berusaha mengenalkan dunia buku juga ke anakku Haula. So, aku akan sharing gimana cara aku mengenalkan buku ke Haula. Nah, siapa tahu teman-teman di rumah buat yang udah mencoba, kita bisa share di kolom komen, ataupun kalau yang belum, kita bisa melakukan bareng-bareng bersama buah hati di rumah. So, jangan kemana-mana, tonton terus video sampai selesai ya. Sebagai seorang ibu, aku yakin sih pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Entah itu dari segi makanan, pakaian, ataupun dari penanaman nilai-nilai moral atau nilai-nilai yang baik, yang positif kepada anak tersebut. Termasuk ya aku sendiri, saat ini aku juga lagi pengen gitu ya, menanamkan budaya membaca kepada anakku. Aku pengen Haula itu bisa deket gitu dengan aku pengen membaca itu jadi suatu kebiasaan yang menyenangkan gitu, bukan cuma kayak di sekolah kita baca di saat mau ujian ataupun ulangan. Ya pengalaman aku sih dulu kayak gitu, jadi aku tuh baca cuman ketika diminta oleh guru untuk membaca, ataupun aku baca ketika mau ada ulangan di sekolah. Nah, aku pengen buku itu bisa jadi teman gitu, bisa jadi hal-hal yang membuat dia senang ketika dia jenuh gitu dia baca, ataupun ketika dia butuh hiburan dia baca. Nah, setelah aku baca-baca dari berbagai sumber mengenai pengenalan dunia buku pada anak, salah satunya itu dari School of Parenting ID. Nah, pengenalan buku pada anak itu bisa dilakukan sejak usia bayi ataupun 0 bulan. Yang penting, pengenalan bukunya itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak ataupun tahapan usianya. Nah, untuk bayi itu sendiri udah bisa dimulai sejak usia 0 bulan. Jadi, caranya itu tapi beda-beda. Nah, untuk bayi berusia 0 bulan, kita bisa melakukan pengenalan buku dengan cara menyanyikan lagu ataupun membacakan dongeng, atau misalnya yang muslim kita juga bisa membacakan sholawat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di usia 4 bulan kita juga bisa nih langsung memberikan buku kepada bayi, misalnya buku bantal ya. Jadi bukunya itu pasti beda dong dengan buku untuk anak-anak yang usianya di atas 4 usia 6-9 bulan. Kemampuan anak dalam respon itu kan pasti udah banyak perkembangan ya kan. Nah, kita juga udah bisa membacakan anak itu dengan membacakan buku gitu dengan cara kita sendiri supaya bisa lebih menarik gitu, misalnya dengan menirukan suara-suara binatang ataupun memperagakan sesuatu. Jadi supaya anak itu bisa bisa merangsang anak itu untuk merespon lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, untuk bukunya sendiri kita juga bisa pilih buku-buku yang mungkin dia suka gitu, kayak buku yang lebih berwarna, kemudian buku-buku mengenai binatang, dan banyak lagi deh buku-buku yang sesuai usianya kayak gitu. Nah, aku sendiri beli buku ini nih, buku yang buat book ya. Jadi buku ini aku pakai buat ngajarin mengenai huruf hijaiyah ke Haula. Itu harganya 134.000, bisa beli di Shopee. Usia 9-12 bulan itu tuh pasti udah banyak banget perkembangan si anak itu. Dia pasti udah bisa merespon dengan berbagai hal lah, misalnya dengan ucapan, dengan gerakan, atau mungkin dia bisa tertawa, atau dia juga udah bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Mengenalkan dunia anak pada buku, kalau aku sendiri sih yang pertama niat dulu ya, niat yang kuat, kemudian dilakukan secara konsisten. Misalnya sebelum tidur aku bacain bukunya, ataupun setelah bangun tidur aku bacain bukunya, karena kan dia kan biasanya aku tuh bangun tidur tuh yang semangat banget dia, misalnya dia bangun kemudian aku kasih lihat buku, nah dia tuh semangat banget tuh langsung baca bukunya gitu, dilihat-lihat, dibulak-balik kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu aku pilih buku yang dia suka gitu, buku-buku yang menarik lah gitu buat dia. Misalnya untuk Haula itu kan suka banget sama binatang. Nah, aku pilihlah buku hijaiyah dengan gambar-gambar hewan gitu, jadi supaya dia tuh nggak jenuh. Walaupun mungkin pada awalnya dia itu cuman bolak-balik lembar buku itu dan tidak memperhatikan ataupun belum memperhatikan huruf-huruf hijaiyah yang sebenarnya aku pengen dia baca,
tapi setidaknya dia itu jadi nggak bosan gitu, setidaknya dia itu tertarik gitu buat membuka bukunya. Nah yang terakhir itu melibatkan buku di setiap aktivitasnya. Jadi buku itu aku nggak taruh di dalam lemari, tapi aku taruh di karpet, di samping tempat tidur. Kemudian ketika dia tidur aku taruh di sampingnya, kemudian ditaruh di dekat tempat mainan dan tempat-tempat yang Haula sering beraktivitas. Nah jadi disitulah mungkin ya harapan aku itu supaya dia itu supaya lebih dekat dengan buku dan gak asing lagi sama buku. Dan setelah aku perhatiin sih, ketika bangun tidur aku taruh buku di sampingnya, dia tuh langsung baca, langsung buka gitu. Maksudnya kan belum bisa baca ya, langsung dibuka-buka, dibulak-balik, kadang malah dia nunjukin ke aku gitu supaya dia bisa niruin ataupun dia bisa bacain gitu. Bisa kayak gambar ayam, kemudian dia niruin gitu, petok, ataupun dia minta aku buat niruin suaranya kayak gitu. Ya semoga aja sih usaha aku nggak sia-sia gitu. Jadi supaya Haula itu terbiasa gitu dengan buku. Nah siapa tahu teman-teman di rumah bisa coba juga nih ikutin cara aku gitu, supaya itu kan positif ya kan, kegiatan yang positif bisa dilakuin di rumah. Udah gitu sekarang tuh buku itu nggak mahal loh teman-teman, harga buku bantal aja yang dulunya gitu ya, kalau mungkin di salah satu toko buku terkenal itu mahal sampai puluhan ribu, sekarang tuh di Shopee udah banyak banget, palingan belasan ribu itu udah ada. Mungkin beda di halamannya aja ya, kalau yang lebih mahal ya mungkin halamannya banyak, tebel gitu. Kalau untuk board book sih aku baca aku cari gitu ya, banyak juga, ada yang 20.000, ada yang 30, pokoknya lumayan terjangkau lah, investasi ilmu ya kan buat anak kita. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk sharing kali ini. Jangan lupa di like, kemudian komen dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang satunya mana yang ada gambar ayamnya juga? Buku yang kecil. Ambil deh. Mana buku yang satunya lagi punya Dede? Mana? Ada. Ambil coba. Ya. Belajar bareng. Iya, nah iya sih tuh. Aku mau bacain. Ayo kita baca bareng. Ayo aduk pelan-pelan. Duduk. Duduk kayaknya. Baca doa dulu sebelum belajar. Bismillah. Tangannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dede, sebelum belajar gimana baca doanya? Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mau baca ini? Buku ini milik Dede Haula. Mana Dede Haula? Iya. Ya. Ada gambar kuda di depannya. Mana kuda? Buka. Buka. Ini huruf A. Huruf A. A. A itu kelinci. Arnabun kelinci, Dek. Kelinci gimana? Mau bacain. Kelinci memiliki gigi yang kuat, dapat mengunyah dengan cepat. Gimana ngunyahnya? Yang kedua apa? Wah, ada sapi. Mau bacain. Bacain. Sapi berwarna putih, hitam, dan coklat, tapi menghasilkan susu yang bisa kita minum. Kalau suara sapi seperti apa? Gimana suara sapi, Nak? Iya. Oh iya. Lagi buka. Kita cari ayam. Mana ayam? Ayam tuh ya. Ini lihat hurufnya. Huruf da. Da ya.
Oh, buka lagi. Da. Huruf da. Ini za. Mana lagi? Mana tadi ini? Ayam. Mau bacain lagi. Bacain lagi. Lihat, ada anak ayam berwarna kuning dan coklat. Ayam memiliki telur dan daging yang bisa kita makan. Ayam juga bangun pagi-pagi untuk mencari makan. Gimana bunyi suara ayam? Yang kenceng dong. Petek-petek. Petek-petek-petek-petek. Deh. Ayamnya ada berapa? Ayamnya ada berapa? 1, 2, 3. Anak ayam yang mana? Dek. Mana lagi demonya? Oh iya, lagi. Wah, apa tuh? Burung elang. Oh begitu tangannya. Gini, burung ayam cakar-cakar ini tuh, cakar-cakar gitu tuh. Lagi. Ini apa nih? Apa tuh? Ini apa? Katak alias kodok. Tuh, katak memiliki kaki yang kuat. Wah, ini apa nih? Coba tunjuk mana tikus.